Selamat malam saudara, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan segera menuju kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pihak yang terkait dengan Kabupaten Bupati Penajam Pasir Utara. Kita akan simak bersama-sama saudara konferensi pers. Sudah ada tampak PLT juru bicara KPK, Ruh Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang sebelumnya kami juga sudah sampaikan pada masyarakat dan rekan-rekan semuanya bahwa kami melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur. Tentu dengan waktu yang maksimal 24 jam setelah kami melakukan tangkap tangan, kami telah melakukan gelar perkara dan kemudian menyimpulkan dari seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan dimaksud. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan mengenai kegiatan tangkap tangan yang terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan dibacakan poin-poin dari seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan ini dan selanjutnya kami juga akan menunjukkan barang bukti ya terkait hasil dari tangkap tangan. Tentu selain para pihak yang diamankan, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kami juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah. Baik, selanjutnya kami silahkan Pak Alek untuk membacakan poin-poin tersebut dan setelahnya nanti kami beri kesempatan rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan khusus perkara ini. Kami silahkan Pak. Ya, cepat saja ya. Baik, saya sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan menyangkut pengadaan barang dan jasa dan perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekitar jam 7 malam di wilayah DKI dan di wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut. Yang pertama AKM, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2018-2023, NP, orang kepercayaan dari AGM, AD, orang kepercayaan AGM, NAB, ini dari swasta, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasir Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, WL, ini istri dari MI, AZ, ini dari swasta, SP, orang kepercayaan AGM, dan RK, orang kepercayaan AGM. Adapun kronologis dari kegiatan tangkap tangan sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya tim bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, di antaranya yang berada di wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur.
Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 11 Januari, bertempat di salah satu kafe di Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, diduga atas perintah AGM melalui NP, ini salah satu orang kepercayaannya, melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, JM, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasar Utara. Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar 950 juta. Selanjutnya setelah uang terkumpul, NP melaporkan kepada AGM bahwa uang siap untuk diserahkan. AGM lalu memerintahkan NP agar uang dengan jumlah 950 juta tersebut dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, NP dijemput RK dan selanjutnya mendatangi kediaman AGM di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawa tersebut. Kemudian AGM mengajak NP dan NA untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta, yang setelahnya bersama-sama pergi ke salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah 950 juta tersebut. Atas perintah AGM, NA kemudian menambahkan uang sejumlah 50 juta dari rekening yang ada atas nama NA. Sehingga uang yang terkumpul seluruhnya berjumlah 1 miliar. Dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh NA. Ketika AGM, NP, dan NA berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK mengamankan AGM, NP, dan NA dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah 1 miliar. Bersama dengan itu, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta yaitu MI, WL, dan AZ. Sedangkan tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan EH. Selain itu ditemukan pula uang yang tersimpan dalam rekening bank milik NA sejumlah 447 juta yang diduga milik tersangka AGM yang diterima dari para rekanan. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah 1 miliar dan rekening bank dengan saldo 447 juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi yaitu AZ, ini dari swasta, sedangkan sebagai penerima AGM, Bupati Kabupaten Penajam Pasar Utara periode 2018-2023, MI, PLT Sekda Kabupaten Penajam Pasar Utara, EH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara, JM, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan NA, swasta, ini Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi pada tahun 2021, Kabupaten PPU Kalimantan Timur mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar, antara lain untuk proyek multi-years peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka AGM selaku Bupati diduga memerintahkan tersangka MI selaku PLT Sekda Kabupaten PPU, tersangka EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten PPU dan tersangka JM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU. Selain itu, tersangka AGM diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten PPU dan perizinan bleach plant atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU. Tersangka MI, tersangka EH, dan tersangka JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan untuk keperluan tersangka AGM. Tersangka AGM diduga bersama tersangka EA menerima dan menyimpan serta mengelola uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM. Di samping itu, tersangka AGM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah 1 miliar dari tersangka MZ yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak 60 miliar di Kabupaten PPU. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. Tersangka AZ selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka AGM, tersangka MI, tersangka EH, tersangka JM, dan tersangka NA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai hari ini tanggal 13 Januari 2002 sampai dengan 1 Februari tahun 2022 di Rutan KPK sebagai berikut. Tersangka AGM ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tersangka NA ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, tersangka MI ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, tersangka EH ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, tersangka JM ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan tersangka AZ ditahan di Rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Demikian saya sampaikan secara ringkas kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK dari kemarin hingga hari ini. Terima kasih. Baik, tunggu dulu ya Mas Aryo. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud yang pada prinsipnya bahwa kami menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan juga ditemukan barang bukti sebesar 1 miliar dan 447 juta rupiah. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang bukti. Silakan, ada petugas.
Baik, kami silakan 3 orang penanya. 1, 2, 3. Nanti kalau ada tambahan boleh di belakang ya. Oke, silakan langsung ke poinnya aja ya Mas Ya, Mario. saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan ini kan ada yang unik dan uniknya itu selalu demikian. Artinya contoh ketika di dugaan korupsi kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Seluma, Mukmar Effendi itu juga melibatkan bendahara partainya. Dan kemudian di Supriyono di kasusnya Jambi juga melibatkan orang bendaharanya Zumi Zola di PAN. Apakah dalam kasus dugaan korupsi ini sudah bisa dipastikan adanya aliran dana ke partai? Ngapain bawa-bawa bendahara partai gitu untuk melakukan hal-hal korupsi seperti ini? Saudara, kita telah menyaksikan konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait dengan dugaan suap Kabupaten yang menjadi fokus sejumlah pihak dari juga Kabupaten Penajem Pasar Utara. melakukan KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya ialah Bupati Penajem Pasar Utara AGM atau Abdul Ghafur Mas'ud, dan 1 orang pihak swasta dan juga 3 orang lainnya yang disebut merupakan orang kepercayaan dari Bupati AGM atau Abdul Ghafur Mas'ud. Dan saya ditanya KPK juga menyita barang bukti yaitu nama uang sejumlah 1 miliar rupiah, hanya ikut saja atau mengetahui atau bahkan ketika dan ini diduga terkait dengan ya bahasanya praktik suap sebagai bersama dengan rekanan pihak swasta di terima kasih. Penajem Pasar Utara, di mana pihak atau Bupati Penajem Pasar Utara disebut meminta sejumlah uang dari pihak swasta melalui orang-orang kepercayaannya.